Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Ayah Bunda, kita bisa bertemu kembali di hari Kamis malam ini untuk melanjutkan sesi sharing parenting dengan hati. Nah, pekan kemarin kita sudah membahas tentang membangun rasa sayang kepada anak dengan cara yang benar, yaitu hanya karena Allah gitu ya. Jadi sayang pada anak itu adalah karena Allah. Artinya harus ikut semua contoh dan semua perintah dari Allah dan contoh dari Nabi Muhammad. Nah, pekan ini akan kita lanjutkan langkah selanjutnya untuk membangun tautan gitu ya, untuk menguatkan tautan hati kita kepada anak kita. Jadi selain kita menautkan hati kita kepada anak kita dengan rasa sayang yang benar, nah, dari anak-anak kita juga harus muncul nih rasa rasa kepada orang tuanya. Nah, seperti apa rasa yang harus muncul dari anak kepada orang tua dan bagaimana cara memunculkan rasa itu, inilah akan kita coba diskusikan di malam hari ini. Nah, semoga nanti dari ayah bunda juga ada hal-hal yang bisa di-sharing dan bisa kita diskusikan bersama-sama. Baik, akan saya share materinya. Sudah ya, tinggal di. Baik, untuk materi bagian awal akan disampaikan oleh Umi Hani Mak Super. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, judul kita di pertemuan yang kedua ini ya, di batch 1, batch 2 ya. Di batch 2 adalah menjadi pasangan role model. Nah, pasangan role model yang seperti apa yang dimaksud di sini? Tentu kita tahu bahwa role model terbaik bagi kita umat manusia seluruh dunia gitu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana untuk mendekatkan role model itu dengan diri ananda kita? Tentu kita sebagai orang tua harus menjadi teladan yang mencontoh Rasulullah ya. Nah, yang seperti apakah itu? Semua tindak tanduk kita itu tentu harus berdasarkan syariat. Jadi di mata anak-anak itu tidak ada panduan yang terbaik yang harus diikuti selain daripada Islam. Nah, jadi orang tuanya juga harus menunjukkan kalau ketika di rumah itu bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak. Sholat tepat waktu, belajar menghafal Al-Quran, belajar tahsin juga, terus berkepribadian yang berkepribadian seperti Rasulullah gitu ya, amanah, jujur gitu. Semua yang menjadi contoh terbaik bagi umat Islam sedunia itu kita harus bisa memerankannya, mempraktekannya, mengamalkannya di lingkungan keluarga kita. Nah, bagaimana interaksi antara seorang ayah atau seorang bunda kepada ananda itu akan muncul rasa sayang dari ayah ataupun dari bunda terhadap ananda. Nah, ananda itu setelah berinteraksi dengan orang tuanya nanti akan muncul rasa sayang, rasa percaya, rasa hormat, rasa kagum kepada orang tuanya. Nah, gimana cara menciptakan hal ini? Nah, tentu kita harus menjadi the best role model. Nah, yang seperti apa the best role model itu? Satu, kita harus mengusahakan menjadi pasangan yang kompak. Yang kompak itu yang seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya bunda sudah berkata A kepada ananda selama itu tidak menyalahi syariat, maka ayah juga harus berkata A karena bundanya sudah menyatakan hal tersebut gitu.
Pokoknya selama itu tidak menyalahi syariat, apa yang dikatakan bundanya, ayahnya dukung. Jadi tidak akan ada kebingungan di Ananda. Atau misalnya gini, oke, Bunda, apa pagi ini pengen jalan-jalan loh gitu kan, karena kebetulan memang mungkin hari libur. Atau besok pagi pengen jalan-jalan loh gitu kan. Oh, boleh, boleh, boleh. Besok kita jalan pagi. Oh iya, jadi ya, kata Bunda, pagi ini mau jalan-jalan loh. Terus kata ayahnya, nggak usah lah, ya mau tidur nih, capek nih, gitu kan. Nah, itu harus ada komunikasi yang baik ya. Diusahakan ketika bundanya udah berkata gitu, ayahnya ngalah sedikit lah karena terlanjur bundanya sudah bilang gitu. Oke, jalan-jalan kalau memang capek ada sebentar aja gitu. Gimana caranya ngakalinnya supaya pasangan tetap bisa kompak ya ketika menghadapi Ananda ya. Jadi nggak cuman bundanya aja bilang iya, ayahnya bilang enggak. Nanti anaknya yang kecewa karena sudah berharap misalnya gitu. Berharap karena bundanya bilang mau jalan-jalan, kalau gitu mau bawa sepatu roda lah, atau misalnya karena jalan-jalannya mau ke gor, misalnya bawa mobil, misalnya bisa bawa sepeda yang kecil tuh lah gitu kan. Sementara ayah bilang tidak, yang ngejalanin mobilnya misalnya ayahnya kan, pasti nanti akan muncul rasa kecewa di hati Ananda. Jadi tetap mengusahakan jadi pasangan yang kompak depan Ananda. Percuma belajar parenting kalau ya percuma juga belajar parenting kalau misalnya tidak bisa mengamalkannya gitu kan. Tetap kita berusaha yang terbaik yang kita kasihkan pada Ananda kita ya, contoh yang terbaik. Nah, belajar untuk kompak itu salah satunya juga dengan menyamakan visi keluarga. Visi keluarga ini lebih baik memang ya. Mungkin kalau bagi pasangan yang baru akan menikah dibicarakan dulu nantinya bagusnya seperti apa. Tapi kalau yang udah terlanjur menikah tapi belum punya visi keluarga yang sama, tidak ada yang terlambat. Segera disampaikan. Macam-macam ya visi keluarga ini. Ada juga misalnya gini nih, ada keluarga yang lebih mengutamakan kesehatan. Keluarga sehat bugar. Jadi tiap hari itu olahraga, entah jogging, entah lari, entah dia angkat beban atau ke gym gitu kan. Pokoknya tiap hari olahraga. Ada visi keluarga yang dia pengen keluarganya itu yang memanage kebersihan secara maksimal. Misalnya di rumahnya disiapin tong sampah gitu, sampah organik, sampah non organik, sampah pokoknya segala macam ya. Misalnya sampai ada 4 jenis sampah gitu kan, ada yang seperti itu gitu kan. Terus ada juga misalnya keluarga yang menerapkan aku pengen jadi keluarga yang selalu berbagi. Dijadwalkan lah berbagi hari Senin, berbaginya apa Selasa, apa ada yang seperti itu juga, macam-macam ya. Atau keluarga yang paket lengkap misalnya seperti dia setiap anggota keluarga harus punya program menghafal Quran misalnya gitu, tas ini harus jalan terus dalam satu hari itu. Visi dia itu pokoknya menjadi keluarga yang mengubah peradaban gitu. Tentu dari A sampai Z itu direncanakan, didetailkan. Ada juga yang seperti itu, sesuai ada ngikutin visi keluarga yang dari sekolah apa di rumah juga diterapkan dengan hal yang sama, biar bisa maksimal, bisa bersinergi dengan sekolah. Itu yang terbaik ya. Apalagi kalau kita sudah menentukan pendidikan anak kita di mana, terus kitanya sendiri pengen mewujudkan hal tersebut, maka kita menyamakan visi. Kadang-kadang berbentrokan nih, misalnya sekolah menetapkan satu hari harus tahfiz 3 waktu, sementara di waktu maghrib itu kita pengen hafalan kita nambah, tapi harus megang ananda. Mau nggak mau, karena kita masih punya ananda yang harus dipegang sama kita, mau nggak mau kita yang mengalah. Dulukan dulu ananda, nanti ananda udah selesai baru kita gitu. Karena itu bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Masih punya anak yang lebih kecil yang memang butuh dibina sama kita. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya gitu kan. Berbagi peran pengasuhan. Ayah dan bunda harus kompak di sini. Ketika ayah bekerja, bunda yang mengasuh Ananda. Ketika bundanya ada perlu, kebetulan ayah lagi di rumah, ayah yang mengasuh Ananda.
Tapi di sini walaupun berbagi peran pengasuhan tetap harus punya kata yang sama. Jadi kalau misalnya Ananda misalnya kalau Ananda kalau udah sore mesti mandi sore gitu. Nah, ketika dipegang bunda juga Ananda mandi sore, ketika dipegang ayah juga ketika waktunya mandi sore gitu. Ketika waktunya makan ya makan gitu. Itu tetap disamakan, tetap kompak ayah dan bunda. Nah, ini penting ya, komunikasi yang lancar. Penting sekali. Baik pasangan yang baru menikah ataupun yang sudah berpuluh-puluh tahun ya. Komunikasi yang lancar itu akan membentuk kedekatan baik pasangan maupun kita dengan Ananda. Karena dengan komunikasi yang lancar jadi saling tahu apa yang sebetulnya dibutuhkan, apa yang sebetulnya harus diwujudkan, apa yang menjadi kendala di hati. Jangan sampai kita punya emosi, kita punya amarah, kita punya rasa tidak suka terhadap tingkah pasangan, tapi ditumpuk-tumpuk nggak pernah disampaikan. Itu nanti satu waktu bakal meledak. Kalau misal komunikasinya belum bisa secara face to face, bisa via telepon. Via telepon nggak bisa, via WhatsApp. Kalau saya untuk mewujudkan komunikasi yang lancar ini, ketika mencoba membangun keintiman di antara kita, ketika suami bekerja misalnya ada progres pada Ananda atau Ananda sedang sedih atau kecewa, saya pasti laporkan sama suami itu via WhatsApp gitu. Jadi suami itu tahu perkembangan anak-anak di rumah. Misalnya Ananda yang kecil nih udah bisa bikin angka 1 loh dengan pulpen gitu, udah bisa nulis misalnya, padahal umurnya baru 2 tahun setengah gitu kan. Kita nggak ngajarin, tapi dia pegang pulpen. Atau dia udah bisa bikin lingkaran bola banyak-banyak loh gitu. Itu biasanya saya komunikasikan. Mungkin hal yang remeh-temeh ya, tapi terkait dengan tumbuh kembang Ananda, buat kami itu penting untuk segera mengetahui ya. Jadi jangan sampai ketika ayah bekerja, bunda yang mengasuh anak, tapi ayah kehilangan momen perkembangan anak. Karena pernah nih suami saya ini kerjanya waktu itu ngantor ya, ngantor dan waktu itu kita punya anak kedua itu beliau kan jarang ketemu gitu kan. Walaupun saya komunikasikan jarang waktu itu ya ketemunya, jadi ngerasa kurang tahu tumbuh kembangan Nanda yang kedua, agak kecewa gitu kan. Nah, kita menghindari itu. Video kan boleh gitu kan. Jadi kalau memang beliau sibuk kan, kalau via WhatsApp nggak akan mengganggu ya istilahnya. Karena kan kapan dia mau buka dibuka gitu pesannya. Kalau dia lagi sibuk nggak. Kalau via telepon tentu kalau suami lagi bekerja khawatir mengganggu kan, pasti ditanya dulu bisa ditelepon nggak gitu. Kita sebagai istri juga harus tahu diri lah ya, kapan waktu yang suami bisa merespon kita, kapan suami belum bisa merespon kita gitu. Jangan baperan kalau kalau masa itu, makanya komunikasi butuh lancar ya. Memang waktu yang terbaik komunikasi antar pasangan menurut saya itu ketika betok ya, mau tidur, sudah lepas dari aktivitas gitu kan, anak-anak sudah istirahat, kita berdua ngobrol lah tentang hari itu, apa yang membahagiakan, apa yang jadi kendala, apa yang menjadi harapan gitu, atau pencapaian terbaik pada hari itu gitu, sehingga terjalin rasa sayang yang semakin dalam antar pasangan, bisa jadi makin kompak. Ini penting ya, poin ini sepakat dalam aturan di rumah. Nah, kita sebagai ayah dan bunda itu kalau berharap ingin ritme keluarga berjalan dengan baik gitu ya, kondusif di rumah, tentu harus memiliki aturan. Begitu juga dengan aturan hidup ya. Nah, aturan dalam rumah juga ada. Mungkin kalau kami aturannya dalam rumah sepakat dengan aturan yang dari sekolah, diusahakan 1 hari 3 kali tahfiz. Ketika bunda nggak bisa, usahakan ayah bisa mengcover. Ayah nggak bisa, usahakan bisa menggantinya. Atau misalnya gini, ayah lagi keluar kota nih,
Bunda bisanya cuma satu, tapi sana kebetulan ayah di luar kota lagi dalam masa yang santai bisa video call gitu sama Ananda yang lain untuk bantu tahfiz, boleh banget gitu ya. Jadi Ananda tetap dalam kondisi yang kondusif di rumah itu. Karena pengen jadi penghafal Quran misalnya, tetap diusahakan untuk bisa mentahfiz anak di waktu-waktu yang memang diwajibkan gitu. Terus kalau misalnya bundanya sibuk atau ada harus kewajiban keluar rumah, kebetulan ketika ayah di rumah, bisa saling cover gitu. Yang penting aturan-aturan yang sudah ditetapkan di rumah itu tetap bisa dijalanin. Dan yang ngejalanin bukan cuma Ananda ya, tetap ayah dan bunda juga harus konsisten untuk itu. Karena kita kan jadi role modelnya anak ya, tentu harus jadi teladan. Kalau misalnya habis makan, Ananda kita minta untuk mencuci piringnya, tentu ayah juga begitu. Bunda juga begitu. Cuci piringnya siap makan. Jadi Ananda nggak, kok kayaknya gue yang dikerjain deh gitu. Nggak sampai kayak gitu. Kok gue aja sih yang mesti cuci piring, ayah enggak. Atau bunda enggak. Atau bunda numpuk-numpuk gitu. Sementara aku habis makan harus langsung cuci piring gitu. Nggak kayak gitu ya. Rules itu tetap harus diusahakan untuk berjalan. Mungkin misalnya progresnya lambat, tapi tetap harus ada progresnya sehingga nanti terbentuk dengan baik. Nah, pasangan role model juga harus menciptakan diri mereka menjadi sahabat yang akur dan mesra. Jadi suami istri itu bagaikan sahabat. Ketika satu sedih, yang lain itu merasakan gitu kan, atau peduli gitu. Terus menunjukkan sikap yang akur, mesra, walaupun lagi berantem. Walaupun lagi berantem, ya namanya keluarga ya, tidak ada keluarga yang tanpa masalah, pasti ada. Mau masalah berat atau masalah kecil, tapi itu pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada, karena Allah menciptakan ujian bagi setiap pasangan agar bisa semakin dekat ya, semakin bisa naik kelas gitu. Misalnya nih, suami istri ini lagi berantem ya. Kalau pernah juga ya masa itu ada gitu kan, tetap walaupun sedang berantem, jangan sampai bentak-bentakan gitu, apalagi depan Ananda gitu ya. Terus nggak perlu juga jutek-jutekan gitu kan. Mungkin menjadi dingin bisa jadi gitu kan. Tapi tidak perlu menunjukkan itu kepada Ananda. Memang ini hal yang sulit ya. Karena saya juga ngalamin waktu masih anak satu itu berantem lumayan gitu kan. Tapi sebagai istri tetap memposisikan diri berbakti pada suami. Waktu itu jutek gitu, pengen ngambek gitu, pengen malas ngomong. Cuman ketika ini suami kita, di mana surga kita ada di tangan beliau gitu, telah pakai beliau. Jadi kita tetap ke suami itu tetap menyampaikan penghargaan yang tertinggi. Lagi berantem tetap disiapkan makan siangnya. Kewajiban-kewajiban istri tetap dikerjakan walaupun mungkin kondisinya sedang dingin gitu kan. Sampai juga pernah minta izin untuk ke rumah orang tua, alasannya liburan gitu kan. Pengen refreshing, pengen tidur di sana. Tetap dengan izin keluar rumah ya. Tidak boleh seorang istri melangkahkan kaki keluar rumah tanpa izin suami. Kondisi marah pun tetap minta izin gitu. Mau keluar rumah tetap WhatsApp, tetap ngasih kabar. Makan siang ketika itu suami mau ke kampus karena sidang gitu kan, mau kelulusan, tetap izin. Boleh nggak ke rumah mama, boleh nggak ke sini ke situ gitu loh. Walaupun dalam kondisi yang marah, tapi tetap kita di depan anak-anak, depan Ananda itu menunjukkan sikap yang baik-baik saja, bukan berarti meredam gitu kan, tapi kita tidak perlu menunjukkan emosi kita yang berlebihan terhadap Ananda. Kita tetap harus membutuhkan lingkungan yang kondusif buat Ananda. Jadi ya memang suatu pembelajaran banget ya, apalagi awalan baru menikah ini ya luar biasa ya. Nah, alhamdulillah inget sih dulu nasihat dari almarhum papa waktu itu. Semarah-marahnya sama suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izinnya. Tidak boleh kabur gitu kan dari rumah. Marah nih sama suami, kabur dari rumah itu. Nggak boleh. Nggak boleh melangkahkan kaki keluar rumah tanpa izin suami, walaupun sedang marah.
Itu yang saya pegang ya sampai sekarang gitu. Jadi walaupun berantem, tetap kita uh, dengan pikiran yang dingin ya, dengan pikiran yang tenang, nggak usah menggebu-gebu, sampaikan apa yang menjadi kendala buat kita. Kalau misalnya begitu berat menyampaikannya dengan berbicara secara lisan, pakai surat tertulis. Kalau udah canggih kayak sekarang bisa via WhatsApp. Bisa via WhatsApp. Apa yang jadi keluhan kita sama suami sampaikan aja gitu via WhatsApp. Mungkin penanggapannya agak berbeda, tapi ya minimal suami tahu dulu apa yang kita rasakan itu gitu. Bisa bisa istilahnya pernah dialamin juga gitu kan ya. Ya alhamdulillah bertahan sampai 20 tahun pernikahan. Doakan kami langgeng terus ya. Bismillah. Terus lanjut. Usahakan selalu jujur terhadap Ananda. Jadi walaupun kita dalam kondisi yang sulit ya, misalnya nih Umi nih bundanya nih mau keluar rumah, terus Ananda yang masih kecil nih pengen ikut gitu, sampaikan. Mau ke pasar nggak mungkin kan bawa anak umur 2 tahun setengah gitu atau 2 tahun. Tetap kita nggak bohongin dia, tetap disampaikan. Kalau tipsnya saya gini, kita sampaikan ya ketika ada yang jaga, usahakan ya di situ yang ditinggal misalnya kecil, tapi kan ada orang dewasa yang jaga ketika kita mau pergi gitu, entah ayahnya atau kakak yang paling besar gitu. Sampaikan misalnya, Zainab, Umi nanti mau pergi sebentar boleh ya gitu kan. Enggak katanya, enggak bisa loh, Umi mau pergi misal, atau ke anak yang TK gitu kan, mau ikut katanya. Iya enggak, Umi kali ini nggak bisa bawa, nanti kalau Umi bisa bawa nanti Umi ajak. Ada kemungkinan Ananda kalau misalnya dia sudah terbiasa bisa menerima ya, tapi kalau belum terbiasa atau baru awal-awal mungkin dia akan menolak, marah gitu karena nggak diajak, ngerasa uminya tuh nggak mau bawa dia gitu. Disampaikan aja, Umi nggak, Bunda nggak bisa bawa untuk sekarang gitu kan, karena Bunda mau ke pasar loh, becek, nanti bawa belanjaannya gimana, harus gendong juga, kan nggak bisa bawanya, masih marah nih. Bisa dengan beberapa cara ya, misalnya kita temenin dulu dia bermain sampai anteng. Nanti kalau udah ditemenin main udah asik, baru kita pergi ya. Tapi tetap kita nggak bohongin dia gitu. Oke lah kalau gitu, Bunda temenin dulu main sebentar ya. Nanti kalau ada udah asik, Bunda pergi ya gitu. Atau bisa juga kita cari win-win solution. Gini deh, karena Bunda nggak bisa ajak ke pasar, Bunda belikan susu ya. Kita pergi beli susu sebentar, terus Bunda antar pulang, baru Bunda pergi ke pasar, boleh gitu. Nego sama Ananda. Biasanya itu berhasil. Biasanya itu berhasil. Jadi Ananda tetap dibawa jalan sebentar ke kedai terdekat, misalnya beli susu atau beli roti gitu kan, bawa pulang lagi, kita temenin sebentar ke dalam, atau kita kalau Anandanya udah siap dilepas di pintu rumah nggak apa-apa, tapi kalau belum masuk dulu, anterin dulu ke dalam, kondisikan dia dengan abinya gitu, dengan ayahnya gitu kan, baru kita berangkat gitu. Atau ada kemungkinan ketiga, bisa jadi Ananda malah menangis, sedih, nggak apa-apa. Untuk langkah awal memang Ananda juga perlu mengungkapkan rasa kecewanya, nggak apa-apa. Yang penting kita jujur gitu, sama dia jujur. Jadi dia bisa jadi Ananda nanti tantrum mungkin ketika langkah pertama ya udah dipeluk dulu gitu kan, nggak apa-apa, dipeluk dulu sebentar dia udah agak tenang baru ditinggal. Atau bisa jadi dia nangis, kita udah mepet nih harus tetap berangkat, percayakan misalnya sama abinya, ayah, aduh Bunda harus berangkat nih, udah telat banget, adek nangis gimana, tinggal pandai-pandai nanti abinya mengalihkan perhatiannya. Nanti besok-besok kalau kita mau pergi, dia udah tahu tuh kalau bundanya bilang nggak bisa bawa, memang nggak bisa bawa gitu. Dan lama-lama juga akan paham. Mungkin di awal aja Ananda akan berat kita tinggalkan, tapi lama-lama kalau udah kita kasih pemahaman, kitanya nggak bohong sama dia, dia akan percaya kalau oke lah Bunda pergi memang nggak bisa bawa aku. Karena tadi Bunda bilangnya gitu.
Nah gitu. Jadi Ananda akan segan sama kita karena kita pribadi yang jujur gitu kan. Ananda akan percaya sama kita. Oke Bunda, ya. Bahkan kita didadahin atau salam katanya. Salam, salam dulu gitu kan. Nah, malah dia nyium kita gitu sebelum kita berangkat. Hati-hati ya Mi gitu kan. Hati-hati ya Bun gitu. Nanti lama-lama seperti itu. Mungkin di awal aja yang sulit, tapi kalau udah terbiasa insya Allah enggak. Tetap ya, usahakan untuk jujur sama Nanda, jangan dibohongin misalnya. Ya ya Bunda nggak jadi berangkat, toto dia kabur gitu bundanya. Nanti begitu Nandanya sadar, Bunda bohongin aku nih. Tahu dia, oh berarti bohong itu boleh ya. Kalau kepepet boleh ya bohong tuh gitu. Jadi ya tetap ya dengan cara yang ahsan. Nah, ini poin yang kedua menunjukkan who's the boss. Siapa bosnya di rumah. Ini penting ya, bukan masalah atasan atau bawahan, bukan masalah siapa yang siapa yang lebih tinggi atau tidak, tapi di rumah itu perlu tahu siapa yang punya keputusan tertinggi ketika di rumah. Siapa yang punya keputusan tertinggi di sini adalah ayah dan bunda yang menjadi bosnya di rumah. Anda perlu tahu, jadi ketika pengambilan keputusan, maka keputusan ayah dan bunda itu yang diutamakan gitu. Seperti itu. Nah, jadi ayah dan bunda itu raja dan ratu di rumah. Ini dalam bahasa kiasannya ya, raja dan ratu di rumah. Ketika sang raja sudah bilang, ketika sang ayah itu sudah bilang, oke, hari ini kita di rumah aja, kita bikin kegiatan di rumah aja ya, nggak pergi keluar. Berarti itu yang akan terjadi gitu. Terus kalau misalnya ayah sudah bilang, oke, berarti nanti sore kita pergi berenang. Berarti itu yang jadi keputusannya. Jadi apa yang dibilang sama ayah, bunda dukung. Apa yang dibilang sama bunda, ayah dukung. Satu kata ya. Jadi Ananda tahu kalau di rumah itu yang harus didengar adalah apa kata bundanya, apa kata ayahnya. Bukan dia yang jadi raja atau ratu. Bukan Ananda jadi yang raja atau ratu. Jadi ada menunjukkan ada orang yang disegani di rumah, ada orang yang paling kuat keputusannya di rumah gitu loh. Nah, kita juga harus bijak ya sebagai orang yang disegani atau jadi keputusan terakhir di rumah, itu harus bijak juga, jangan sampai semena-mena merasa jadi raja atau ratu di rumah. Gimana aku lah, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, banyak ngelarang segala macam. Tetap harus dengan pertimbangan yang bijak. Disiplin pada aturan, yaitu tadi ketika contoh yang lainnya tadi juga ketika aturan sudah ditetapkan, maka baik ayah ataupun bunda juga ikut pada aturan itu. Tidak hanya Ananda, karena kita juga kasih contoh kepada mereka, tentu kita juga mengamalkan apa yang kita terapkan. Ananda mencoba menghafal Quran, kita juga menghafal Quran gitu. Jadi Ananda tuh, oh berarti bukan Umi tuh, bunda tuh punya keinginan yang baik untuk kita, karena bunda sama ayah juga menghafal Quran, karena bunda sama ayah juga sholat 5 waktu, bunda sama ayah juga berusaha untuk tepat waktu sholatnya gitu kan. Seperti itu. Jadi Ananda juga punya contoh yang sesuai dengan apa yang dikatakan, sesuai apa dan yang dilakukan, jadi role model gitu kan, teladannya itu ada gitu. Nah ini, tegas bukan kasar. Tahu ya bedanya ya, tegas bukan kasar. Misalnya gini, oke Dek, sekarang udah jam 5. Jam 5 waktunya mandi ya. Nanti siap mandi, boleh deh sama Umi main kita. Mau main apa? Boleh mau main apa? Main monopoli, main apa gitu. Jadi ketika udah jam 5 sore, anak itu mandi gitu. Sesuai dengan apa yang dikatakan sama bunda sama ayahnya. Karena kita biasa bilang sama mereka sesuai dengan apa yang kita katakan gitu. Keputusan tertinggi ada di ayah dan bunda. Ketika ayah bunda bilang, oke jam 5 sore mandi. Itu tegas, jam 5 sore memang harus mandi. Belum mandi ditegur anak-anaknya.
tadi Bunda udah bilang loh, jam 5 sore ngapain? Mandi. Jadi sekarang ngapain? Mandi, Mi. Kalau mandi berarti ngapain? Bawa handuk. Oke, sabunnya pastiin di kamar mandi ada apa enggak gitu kan. Jangan kasar. Kalau kasar misalnya jam 5 anak masih belum juga mandi gitu kan. Masih aja ada tuh main-main segala macam. Diseret lah gitu sama bundanya ke kamar mandi. Nah, itu kasar atau dijewer gitu ke kamar mandi. Tadi apa kata Bunda, mandi kan gitu kan. Nggak kayak gitu gitu ya. Kita berusaha tegas tapi bukan kasar. Kalau memang Anda belum, terus saja didiskusikan sama dia. Kenapa belum mandi juga? Ini Mi masih asik main. Nah, kalau masih asik main, kira-kira mainnya enak nggak kalau badannya gatel-gatel? Terus nanti makin sore nggak nanti? Makin malam nggak kalau terus dinanti-nanti? Terus ditunggu. Terus meyakinkan, terus diyakinkan anandanya kalau dia memang harus mandi ketika sudah jam 5 sore gitu. Kalau perlu kita ambilkan handuknya. Coba udah jam 5 sore, ini apa nih handuk? Kalau handuk sama jam 5 sore kira-kira mestinya ngapain ya? Mandi Mi. Oke deh, mandi. Anak soleha, anak soleh gitu. Tetap kita kasih pujian ya sama Ananda biar dia termotivasi untuk melakukan kewajibannya melakukan apa yang sudah kita perintahkan, tapi dengan senang hati, bukan dengan gaya marah-marah atau disuruh-suruh gitu. Makanya kalau misalnya ngasih ngasih tahu Ananda itu lebih enak dengan ngasih clue. Ngasih clue bukan langsung mandi gitu. Enggak, tapi lebih enak kita ngasih clue. Ini di jam berapa ya? Biasanya jam berapa? Jam 5 tuh ngapain kita ya? Coba lihat di KHS-nya, di kegiatan hariannya. Kita kalau jam 5 sore ngapain ya? Biar badan gak gatel-gatel tuh ngapain gitu. Jadi anak-anak tuh, Ananda itu sampai yang nggak bisa ngelak lagi gitu. Kalau kata bundanya mandi ya mandi. Kalau nggak bundanya cerewet terus ngingetin aja gitu kan. Sampai tugas itu dikerjakan. Tapi bukan dengan aksi yang kasar gitu, bukan dengan aksi kekerasan gitu. Gitu. Jadi Ananda akan nurut apa kata bundanya, apa kata ayahnya. Apalagi kalau kita pandai mengarahkan anak-anak untuk ke arah sana gitu. Apa? Masih Enggak, udah selesai kan bagian Umi? Oke. Sekarang Pak Su ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah 2 poin pertama suami istri atau ayah bunda harus jadi pasangan yang kompak. Nah, yang kedua, yang menjadi bos di rumah itu adalah ayah dan bunda, gitu ya. Jadi ini memang bisa terwujud kalau ayah bunda juga kompak. Kalau ayah bundanya nggak kompak, ini sulit juga. Kalau kedua-duanya jadi bos di rumah. Ini kita bukan bilang apa namanya, bukan membantah suami itu lebih tinggi posisi pada suami istri gitu ya. Nah ini kan kita kepada anak belum paham masalah itu. Jadi yang harus mereka paham adalah mereka harus patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya nggak kompak, terus terlihat jomplang secara otoritas di rumah, itu anak juga akan tumbuh dengan sehat gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang dari kita nih, bagi orang tua. Kita punya potensi diri. Kita punya potensi akal, punya potensi hati, dan kita punya potensi jasmani. Nah, seperti yang kita bahas di pertemuan pertama kemarin, kita ada manusia itu punya potensi akal, punya potensi hati, dan punya potensi kebutuhan jasmani. Nah, ini yang harus kita maksimalkan. Ya, kena double tadi. Nggak dimatikan di situ. Udah dimatikan tadi, jadi menggema. Udah nggak menggema ya, insya Allah. Nah, jadi kita harus memaksimalkan potensi kita sebagai seorang ayah, dan kita harus memaksimalkan potensi kita sebagai seorang bunda. Nah, biar anak ini timbul rasa wow-nya kepada kita gitu ya. Karena yang salah satu yang bikin wow ini kan karena anak melihat sesuatu yang di luar situ, misalnya yang dia lihat di TV atau dia lihat di pergaulan di luar, itu lebih hebat daripada yang dia lihat dari orang tuanya gitu. Nah, ini kita yang harus pandai-pandai nih bikin anak itu wow-nya itu kepada kita.
Oke, yang pertama potensi akal, gitu ya. Jadi setiap kita punya potensi akal, gitu ya. Nah, apa hal utama mengenai potensi akal? Hal utama pada potensi akal adalah yang harus kita maksimalkan sebagai seorang ayah atau seorang bunda adalah bahwa kita ini sebagai manusia adalah makhluk Allah. Nah, itu yang paling utama. Ini bisa kita capai melalui jalur akal. Jadi dengan akal kita meyakini bahwa kita ini lemah. Itu yang paling utama. Bahwa kita ini lemah, kita butuh sesuatu yang lain, kita butuh diatur oleh sesuatu yang lain, kita butuh dikasih aturan oleh sesuatu yang lain. Dan yang lain itu adalah Allah. Nah, ini yang pertama harus kita capai melalui potensi akal kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim gitu ya, waktu mudanya melalui akal beliau, Nabi Ibrahim berhasil menemukan ada sesuatu yang lain. Walaupun belum dapat wahyu bahwa sesuatu yang lain itu adalah Allah. Tapi dengan akal beliau, beliau menemukan bahwa apa yang ada di muka bumi bukanlah hal yang layak untuk disembah. Karena apa yang ada di muka bumi ini semuanya adalah makhluk ciptaan, lemah sifatnya. Nah, ini hal yang utama yang harus kita dapatkan dari potensi akal kita. Kenapa? Dengan potensi ini nanti kita bisa benar-benar memahami aturan tadi, karena aturan tadi dalam rumah itu adalah yang utama, itulah aturan dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga dengan akal kita benar-benar tunduk kepada aturan tersebut, ini akan semakin menguatkan berjalannya aturan tersebut di dalam rumah tangga kita. Nah, yang kedua, potensi akal. Nah, paling ini biasanya ayah nih ya, ya yang suka bermainnya rada-rada gimana gitu ya dengan anak, harus pandai akal-akalan terus ini dengan anak-anaknya gitu. Bagaimana ayahnya ini harus selalu kreatif menciptakan permainan-permainan baru, atau misalnya main tebak-tebakan ayahnya nggak boleh kalah gitu kan. eh, Harus paling pintar lah. Jadi anak tuh lihat bapaknya ini pintar ya gitu. Dikasih tebakan apapun bisa jawab gitu. Pintar ngeles. Pintar ngeles gitu. Jadi eh, apapun masalah yang dihadapi anak, bapak tahu jawabannya gitu. Nah, ibu juga bisa sebenarnya gitu. Apalagi dengan anak perempuan dengan pengalaman bunda sebagai seorang wanita juga kan. Apapun masalah hidup mereka itu, mereka bisa bertanya kepada ayah bundanya. Jadi mereka nggak mencari jawaban ke tempat lain gitu. Baik itu yang sifatnya canda-candaan atau sifatnya yang serius gitu. Misalnya masalah pergaulan di sekolah gitu kan, masalah hubungan sama guru misalnya, atau yang lain-lain lah gitu. Nah, orang tua harus mampu mencerahkan akal anak bahwa ada solusinya. Nah, itu. Ini yang paling penting untuk kita juga memantaskan diri kita, memantaskan akal kita untuk bisa selalu memberi jawaban kepada anak-anak kita. Artinya apa? Kita pun harus selalu belajar. Kita harus selalu mencari eh, apa namanya fakta-fakta baru gitu ya. Jadi ketika anak bertanya, eh, Abi, itu bendera pelangi itu apa sih? Gitu. Kita bisa menjelaskan gitu. Kesalahannya di mana, kita bisa menjelaskan keburukannya di mana dengan potensi akal, dan kita bisa memahamkan akal anak kita bahwa itu semua adalah sebuah kerusakan. Gitu. Itu potensi akal kita yang harus kita maksimalkan. Nah, potensi hati. Nah, ini nanti akan menjadi pembahasan utama kita ya di materi-materi selanjutnya. Jadi selain akal, Allah telah menciptakan hati untuk diri manusia, dan Allah telah menjadikan hati ini sebagai untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Karena memang bukan menentukan, tapi merasa mana yang benar dan mana yang salah. Karena nanti tetap butuh bantuan akal untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi artinya hati itu sudah diciptakan Allah bisa merasa mana yang benar mana yang salah. Karena ada ghorizah tadayun di sana. Ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, ini akan kita kuatkan, termasuk dengan rasa sayang kemarin. Itu kan bagaimana rasa sayang itu harus lahir dari hati yang benar, dari aturan yang benar, dari petunjuk yang benar, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi rasa sayang kita ini adalah rasa sayang yang tidak pada tempatnya, seperti yang kita bahas kemarin. Misalnya anak menang juara lomba fashion show gitu yang buka aurat gitu. Ini kan sebenarnya kita menjurumuskan mereka sebenarnya, bukan rasa sayang sebenarnya di situ, gitu. Tapi kita menjurumuskan mereka kepada sebuah kemaksiatan. Jadi rasa sayangnya tidak pas sebenarnya. Nah, seperti itu. Atau ketika misalnya dia eh, nilainya rendah di matematika, lalu karena kita merasa sayang,
Kita paksa dia les matematika yang sebenarnya tidak minat. Dia nggak punya minat di sana, nggak punya kemampuan di sana. Itu sebenarnya tidak rasa sayang sebenarnya. Justru kita malah bikin dia semakin down, semakin stres gitu. Nah, rasa-rasa inilah yang harus muncul di hati kita agar kita benar-benar memahami anak kita ini sebenarnya butuhnya apa sih, pengennya apa sih. Ada masanya anak butuh dipeluk, kita peluk. Nanti ada masanya anak udah nggak mau dipeluk, kayak jangan dipeluk-peluk lagi, nanti udah malah marah gitu kan. Ada masanya gitu. Jadi jangan khawatir anak kalau udah masanya nggak mau dipeluk, udah nggak sayang lagi nggak. Cuman dia cara menunjukkan sayang udah berbeda gitu. Dengan cara pelukannya. Ada yang butuh dipeluk terus. Ada yang terus-terusan masih butuh dipeluk juga gitu. Nah, ini kita harus menguatkan hati kita, mensensitifkan hati kita biar kita paham kondisi anak kita sekarang seperti apa gitu. Ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah. Lalu potensi jasmani fisik. Nah, ini lebih kurang sama seperti akal tadi ya. Ayah itu harus ngajak nih anak, apalagi anak laki-laki nih yang kadang gitu ya, anak laki-laki itu kalau masih usia-usia di bawah 5 tahun itu kayaknya energi itu nggak habis-habis gitu. Nah, kalau kami bukan cuma anak laki-laki, anak perempuan pun sama juga gitu. Ini Bang Aal ya. Anak perempuan pun sama juga gitu. Ada dua, itu ada Balkis, lalu sekarang ini ada Zainab nih yang mau tidur susah betul, energinya besar. Nah, artinya kita sebagai orang tua ya harus mampu mengimbangi. Ketika anak butuh penyaluran fisik, orang tua harus mampu mengimbangi. Kalau nggak diimbangi, berarti kita tidak mendampingi dia. Artinya dia nanti akan mencari keluar untuk penyaluran fisik dia gitu. Nah, gimana kita temanin? Misalnya pergi berenang, pergi hiking, ditemanin. Masa dia pergi hiking nggak kita temenin kan? Hilang nanti anak kita gitu kan? Ya kita temanin gitu. Artinya, oh tapi saya nggak bisa berenang, belajar berenang. Nah, gitu. Kenapa? Harusnya bisa. Kita memaksimalkan potensi jasmani kita, potensi fisik kita. Nah, bunda juga sama di rumah, temenin anak yang perempuan misalnya senang bersih-bersih gitu kan. Bunda temenin bersih-bersih, temenin dia ngepel, temenin dia nyapu-nyapu gitu kan, atau dia belajar masak, motong-motong gitu. Temenin gitu. Nah, jadi kita maksimalkan kemampuan fisik kita untuk mendampingi anak-anak kita dengan energi mereka tuh yang kayaknya nggak pernah habis gitu. Bahkan yang kecil tuh kalau tidur tuh marah, gitu, kerung. Ada yang ngerti kerung nggak ya? Cemberut gitu kalau tidur tuh gitu. Nggak mau tidur gitu. Kalau tidur tuh rasanya dosa. Gitu. Jadi pengen itu main terus fisiknya luar biasa. Nah, kita orang tua juga harus mampu mengimbangi itu. Karena nggak mungkin kita biarkan anak lepas sendirian, dia masih butuh pelampiasan fisik, terus kita lepaskan sendirian nggak mungkin. Kemarin itu Gazi ya, Gazi itu usia 4 tahun 5 tahun itu luar biasa fisiknya, sering hilang dari rumah gitu. Kenapa? Karena dia mencari keluar gitu kan. Ya akhirnya kita dampingin gitu, kita temenin berenang, kita temenin jalan-jalan gitu, sampai akhirnya dia bisa terpuaskan kebutuhan fisiknya, lalu mulai akalnya mulai bagus perkembangannya gitu. Nah, itu jadi secara fisik kita juga harus memaksimalkan nih. Jangan mager kalau istilah sekarang ya. Jangan malas gerak gitu. Jadi harus ya gimana lah gitu. Apalagi kalau pasangan-pasangan masih muda ya, yang anaknya baru 1, baru 2 gitu kan. Nah, jangan cepat-cepat cari PW dulu, temanin dulu anak itu gitu, kemana-mana. Harus bisa, harus mau. Artinya kita juga harus adalah latihan fisik kita juga supaya fisik kita juga prima gitu ya. Sanggup menemani anak-anak kita. Nah, itu untuk memaksimalkan potensi diri. Nah, terakhir yang keempat, membangun karakter diri kita. Karena yang namanya role model, karakternya harus layak ditiru kan gitu. Nah, karakter seperti apa yang layak ditiru? Kembali lagi, kita adalah seorang muslim, maka karakter diri kita harus bagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini kalau di sekolah KU, gitu ya, tempat anak kita sekolah, pada anak kami sekolah maksudnya, itu di Khairul Mahmud ada yang namanya Albiah KU. Kebiasaan-kebiasaan yang diprioritaskan untuk diterapkan di dalam sehari-hari kita gitu. Nah, ini bisa kita adopsi. Yang anaknya di KU juga ini sudah gampang, tapi yang anaknya tidak di KU boleh mengadopsi, nggak masalah. Ya. Nah, apa aja bagian dari Albiah KU ini? Albiah KU ini selain secara kata adalah kebiasaan, tapi dia juga adalah singkatan. Nah, yang pertama Al-Quran, bacaan dan amalanku. Jadi kita jadikan Al-Quran ini adalah bagian dari hidup kita sehari-hari di rumah, baik kita membacanya, menghafalnya, dan juga mengamalkannya.
Nah, jadi secara penelitian juga sudah terbukti ya, membaca Al-Quran itu meningkatkan kecerdasan anak, juga meningkatkan kesehatan anak, gitu. Dan juga mensensitifkan telinga anak, membuat anak menjadi patuh. Nah, jadi luar biasa membaca Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran kepada anak itu luar biasa. Apalagi ketika anak menghafal. Jadi ketika anak menghafal Al-Quran, itu kemampuan fokus mereka tuh meningkat sekitar berapa persen menurut dia? 10-20% gitu. Dibanding orang yang tidak menghafal. Lalu organ utama gitu ya, panca indera pertama kita ini kan yang paling aktif adalah telinga. Nah, kalau di barat itu kita sering dengar, atau di parenting dari barat itu sering dengar, anak itu diputarkan musik-musik klasik gitu kan, akan membuat mereka lebih tenang, lebih dewasa gitu. Nah, ini sebenarnya hal yang sama ketika kita bacakan Al-Quran. Apalagi Al-Quran adalah kalimatullah gitu. Itu akan lebih dahsyat dampaknya daripada diputarkan musik-musik klasik tadi. Jadi dengan membacakan Al-Quran kepada anak-anak kita yang masih kecil-kecil, atau mereka sudah bisa membaca sendiri, dengan terbiasa mereka mendengar suara mereka sendiri atau suara orang tuanya dibacakan Al-Quran, itu akan menguatkan jiwa mereka. Jadi anak-anak yang lebih dewasa, lebih kalem, lebih kuat berpikirnya. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Walaupun penelitian ilmiah tadi saya nggak ada bawa catatan, jadi jalan bisa, di lain waktu bisa kita bahas sama-sama. Tapi itu adalah faktanya. Nah, apalagi amalannya. Nah, apa isi-isi dalam Al-Quran itu harus kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di diri kita pribadi, di keluarga kita, di masyarakat, maupun di negara, dalam kehidupan bernegara. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya? Ini butuh pembahasan lebih panjang lagi ya, tapi lebih kurang seperti itulah. Gitu. Paling tidak di diri kita sendiri dan di keluarga kita. Apa misalnya masalah aurat, gitu kan? Harus terjaga sebagaimana perintah dalam Al-Quran dan hadis. Interaksi pria dan wanita harus terjaga sebagaimana perintah dalam Al-Quran. Anak-anak kita usia apa yang laki-laki dan perempuan harus pisah kamar. Kenapa? Karena seperti itu tuntutan dalam Al-Quran dan hadis. Ketika sudah usia 10 tahun, yang laki-laki juga nggak boleh satu kasur gitu. Itu harus kita terapkan seperti itu. Jadi bukan hanya dibaca tapi juga diamalkan. Nah, yang kedua tadi albiah B, bersih diri dan lingkunganku. Nah, kebersihan juga adalah bagian dari iman. Nah, artinya dan Allah itu senang yang sesuatu yang indah gitu kan. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kita, kerapihan lingkungan kita, keindahan lingkungan kita, minimal rumah kita. Artinya anak-anak kita biasakan mereka untuk belajar bebersih gitu. Baik merapikan kasurnya, merapikan kamarnya, mencuci piring, nyapu gitu. Maksimalkan gitu, usahakan. Ya, artinya kalau sekarang ini belum, jangan pasrah gitu ya. Artinya kita tingkatkan terus gimana caranya supaya ini bisa diterapkan di rumah kita. Kenapa? Karena bersih juga adalah bagian dari iman. Dan ibadah sepanjang hayatku. Albiah, BI, ibadah sepanjang hayatku. Ibadahnya yang mana? Semuanya. Gitu. Tadi kalau kita sebutkan amalan Al-Quran itu adalah diri kita sendiri, keluarga kita, lalu lingkungan kita, gitu kan, lalu kehidupan bernegara, itu semuanya. Ya maksudnya bagian dari ibadah. Ada urusan kita langsung sama Allah, ada urusan diri kita sama diri kita sendiri, ada urusan kita dengan masyarakat secara luas. Nah, ini harus dilaksanakan semuanya sepanjang hayat kita. Artinya apa? Sampai kita meninggal nanti. Kenapa? Karena kita adalah makhluknya Allah, kita adalah Abdullah, hambanya Allah, hidup dengan aturan dari Allah. Artinya kita harus ibadah sepanjang hayat. Nah, kalau kita bisa menunjukkan ini kepada anak-anak kita juga akan nanti insya Allah pasti akan meniru. Apalagi kalau memang mereka sudah timbul rasa wow kepada kita, gitu kan, rasa patuh kepada kita. Mereka tinggal lihat kita ngapa sholat, mereka akan ikutan sholat. Kita meninggalkan riba, mereka juga akan menjauhi riba. Kita tidak minum khamar, mereka juga tidak akan minum khamar. Tidak merokok, mereka juga tidak akan merokok. Apalagi menutup aurat, mereka juga akan menutup aurat. Ini yang kecil ini cewek gitu ya. Kalau keluar rumah udah pasti nyari kerudung terus tuh. Masih usia 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tapi setiap kali keluar rumah, dia udah nyari kerudung. Padahal kan belum aurat dia ya. Belum balik gitu kan. Tapi setiap kali keluar rumah selalu nyari kerudung gitu. Ketiduran pun di kendaraan gitu, di mobil,
kebangun yang dicari sendal sama kerudung. Nggak boleh lepas gitu, nggak boleh lepas kalau di luar rumah tuh nggak boleh lepas. Dia belum paham tapi dia sudah meniru karena orang tuanya sudah menjadi role model bagi dirinya. Insya Allah. Bicara ahsan. Nah kalau orang tua suka ngumpat berkata kasar, anak pasti akan niru. Nah itu nanti ada tuh. Ada satu lagi nanti belum sampai lagi masalah ahsan. Nah, ini dia ahsan perkataan dan perbuatanku gitu ya. Jadi kalau orang tua itu berkatanya ahsan, berbuatnya ahsan, anak pasti akan ngikutin. Bahkan ketika anak pulang gitu ya, bawa kata-kata yang nggak ahsan dari luar, kita tinggal nanya dapat dari mana tuh nak? Tadi dari teman-teman di sana ahsan nggak kira-kira? Nggak tahu pi katanya. Itu nggak ahsan. Oh iya, tinggal gitu aja nggak diulang lagi. Gitu. Nggak perlu pakai di marah-marah. Kalau dulu marah-marah ya, sebelum tahu ilmunya ya. Tapi ketika sudah tahu ilmunya, anak tuh mereka mencontoh kita, mereka meniru benar-benar perkataan kita sebenarnya. Kalau kita memang menjadi role model bagi mereka. Jadi ketika mereka mendapat itu dari luar, mereka akan ngecek dulu boleh nggak nih gitu. Atau mereka misalnya mereka nggak ngecek tapi kita tegur, nah itu nggak asan, jangan diulang ya. Itu insya Allah tidak akan diulang lagi mereka. Dan itu sudah terbukti sebagai dengan anak-anak kita yang lebih kecil-kecil ya. Ketika mereka dapat kata-kata yang nggak asan di luar, kita tinggal ingatkan, itu nggak asan, nak. Mudah mereka nggak melakukan lagi, nggak mengulangi lagi. Karena mereka hanya butuh maklumatnya saja. Kalau kepatuhannya itu udah dapat. Gitu. Percaya sama orang tuanya udah dapat. Jadi tinggal dibilang, itu nggak asan nak ya, udah nggak diubah. Termasuk juga perbuatan gitu ya. Walaupun ya nggak sempurna lah ya, tetap aja masih ada muncul-muncul itu tetap kita sampaikan terus itu nggak asan, perbuatan itu nggak asan gitu. Seperti ngusilin adiknya akan ada kesenangan bagi dia di situ gitu kan. Karena bapaknya juga usil ya. Bapaknya juga usil gitu. Tapi kan nggak sampai bikin anak nangis sekarang. Kalau dulu ya. Tapi ya begitulah gitu harus kita contohkan gitu dan anak lebih gampang meniru kalau kita sudah mencontohkan kepada mereka. Jadi kita harus juga ahsan perkataan dan perbuatan kita. Jadi secara perkataan ini yang paling paling cepat ya direkam oleh anak itu perkataan-perkataan kita dan perbuatan-perbuatan kita yang mereka lihat. Nah, yang terakhir adalah halalan toiban makanan dan minumanku. Jadi ini juga jelas ya larangannya untuk memberi makanan yang haram kepada anak karena nanti akan menimbulkan apa namanya segumpal daging yang hitam di tubuh anak kita dan mereka tidak sulit untuk patuh kepada kita. Jadi kita contohkan makanan, kita kasih mereka makanan yang halal, kita contohkan mereka makanan yang halal, dan juga makanan dan minuman yang toyib. Toyib ini seperti apa? Nah, toyib ini mungkin tiap keluarga akan beda-beda ya, akan beda-beda level toyibnya. Karena kalau halal ini dalilnya jelas dan penunjukannya jelas, kalau toyib penunjukannya tidak terlalu jelas. Akhirnya artinya apa? Ini bisa berbeda-beda pemahamannya setiap orang. Ada yang bilang asal sudah ada dinkes misalnya di kemasan itu dinkes atau BPOM itu sudah toyib. Monggo silahkan. Tapi ada juga yang selagi ini masih ada pengawet dan pewarna di makanannya berarti tidak toyib. Monggo silahkan. Ditetapkan aturan sendiri di rumah masing-masing. Nah, kalau kita memang lebih utamakan yang makanan yang fresh. Kalaupun ada sekali-sekali, boleh sekali-sekali, gitu kan misalnya seminggu sekali makan apa? Makanan kemasan lah intinya gitu ya. Seminggu sekali gitu. Nah, kalau bukan direncanakan. kita masih membolehkan seperti itu gitu kan. Jadi kita juga nggak full buah tiap hari belum. Jadi silahkan. Tadi seperti yang disampaikan istri di awal tadi, visi keluarganya harus didudukkan dulu sama-sama. Mau seperti apa nih tingkat toyibnya mau seperti apa? Silahkan dibicarakan. Tuh. Nah, kalau kita kayak apa ya yang paling nggak ada di kita? Makanan yang nggak pernah kita ini kan? Kopi ya. Tapi kalau kopi sudah masih toyib ya dengan batas tertentu gitu. Yang rokok lah jelas kita kalau rokok kita nggak ada di rumah. Rokok nggak ada bahkan kalau ada yang keluarga dulu ya main ke rumah
terus dia ngerokok, kita usir dengan halus. Nggak boleh masuk dalam rumah, teras aja. Diusir dengan halus gitu kan. Bahkan bapak mertua. Ya apa Ya, karena bukannya apa-apa ya, efek terhadap anak-anak rokok pasif tuh kan kasihan nanti ke dan organ. akan meniru juga nanti anak-anak kalau ngeliat orang tua merokok itu pasti akan meniru. Walaupun perdebatan ya rokok itu boleh apa tidak, perdebatannya silahkan, tapi di keluarga kami milih rokok itu tidak dibolehkan. Bahkan orang lain untuk merokok di rumah kami juga kami bolehkan. Diusir dengan halus. Nah, maka jadi untuk materinya sampai situ ya. Jadi ada 4 poin. Poin pertama menjadi orang tua yang kompak gitu ya. Salah satu kompak itu menjadi sahabat. Jadi hubungan suami istri itu bukan atasan bawahan, tapi adalah hubungan sahabat. Lalu yang kedua, anak harus tahu siapa bosnya di rumah. Gitu. Jadi ini kita bukan bicara masalah suami itu lebih tinggi kedudukan pada istri, bukan. Tapi bagaimana anak melihat kedua orang tuanya. Jangan sampai anak melihat, oh yang perlu diturutin hanya bapak saja. Jadi ketika bapaknya nggak ada, uminya mau ngomong apapun nggak akan didengar. Nah, itu nggak boleh sampai terjadi. Jadi anak harus paham bahwa ayah, bundanya adalah orang yang harus dituruti di rumah, adalah bosnya di rumah. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kedua ayah bundanya adalah pasangan yang kompak. Kalau nggak kompak itu sulit. Pasti akhirnya akan cenderung kepada yang satu atau kepada satu yang lainnya. Nah, lalu yang ketiga, memaksimalkan potensi diri kita, gitu ya. Kita terus belajar, kuatkan akal kita, kuatkan hati kita untuk terus mendampingi anak-anak kita, untuk mendidik anak-anak kita. Lalu dikuatkan juga fisik kita untuk terus-terusan bisa mendampingi mereka. Khawatir kan gini ya, misalnya kayak ada orang tua yang merokok atau minum minuman keras gitu ya. Lalu di usia 30-an sudah sakit-sakitan, sementara anaknya masih kecil gitu kan. Ini kan kasihan ya. Udah punya penyakit berat orang tuanya, sementara anaknya masih butuh pendampingan orang tuanya. Ini kan kasihan jadinya. Jadi ini yang harus kita tingkatkan terus, gitu. Jaga kesehatan segala macam. Maka jadilah yang keempat tadi adalah membangun karakter diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, maka jadilah pasangan orang tua yang kompak, yang kedua orang tua itu disayang, dipercaya oleh anak, dihormati dan dikagumi oleh anak. Nah, kalau anak itu sudah muncul rasa sayangnya, muncul rasa percaya kepada orang tua, nggak pernah orang tuanya bohong kepada mereka, lalu anak itu hormat kepada orang tuanya dan bahkan kagum kepada orang tuanya, insya Allah anak kita mau kita arahkan seperti apapun, insya Allah mereka akan nurut, mereka akan ikut, gitu insya Allah. Hatinya itu akan tertaut kuat kepada orang tuanya. Sehingga ketika mereka lepas ke dunia luar sana nanti pada masanya, mereka ketemu hal-hal yang baru, mereka akan selalu ingat dulu nih orang tuanya pernah nggak menyampaikan hal tentang ini, pernah nggak mewarning tentang hal ini, sehingga tidak akan pernah lepas perbuatan mereka selain dari apa yang pernah diajarkan oleh orang tuanya. Alhamdulillah. Stop share. Baik, seperti itu ayah bunda untuk materi yang kita sampaikan di malam hari ini. Silahkan kalau ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan dengan sangat terbuka. Silakan Bang Al. Nah, langsung Ted. Alhamdulillah, udah bisa suaranya ya. Menggantikan yang minggu lalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nanggapin yang tadi materi tentang yang akal tadi nih Ted. Ya. Nah kami merasakan tuh anak pertama yang sekolah di rumah Ted. Sekarang kelas 3. Jadi kalau pulang habis jemput dia pulang sekolah itu biasanya selalu ada pertanyaan. Nah, selalu pertanyaan, salah satu contoh itu ini ada beberapa bulan yang kemarin itu anak gadis kami ini bertanya, ya itu kenapa ya kok ada perempuan yang nggak pakai jilbab, nggak nutup aurat. Nah terus ya itu saya jawab, ya itu bisa jadi pertama dia bukan muslim. Yang kedua kalau dia muslim berarti dia belum tahu syariat.
bisa jadi belum tahu atau tidak mau tahu dengan syariat. Nah, balik lagi bertanya sama anak nih Tat. Kalau di sekolah kakak, yang kakak pelajari di sekolah, kira-kira aurat perempuan itu eh, wajib atau enggak ditutup? Wajib. Nah, kira-kira kalau orang yang di luar sana yang kakak tengok di jalan itu dia muslim tapi nggak nutup auratnya, kira-kira berdosa nggak? Ya berdosa ya katanya. Nah, jadi kalau kami yang balikkan ke ilmu yang dia dapat di sekolah aja, Tat. Jadi cuman membuka pikirannya aja. Boleh. Nah, paling Udah cuma itu mantap aja. ya? Udah mantap Kenapa, ya? Tat? Udah mantap. Udah mantap, Tat. Jadi udah jalan analisa Ananda berarti kan dia apalagi dengan caranya Bang Al bertanya untuk mengecek pemahaman Anda sebenarnya kan pemahaman anak kita udah sampai mana dan dia udah bisa menjaga Iya, dengan baik kan. selalu kayak gitu Mbak biasanya. Jadi ketika anak ini bertanya sesuatu yang sebenarnya dia sudah dapat nih di sekolah maklumatnya kan. Tapi dia pengen ada mempertegas lagi nih dapat ilmunya dari ayahnya. Dia sering kayak gitu tuh. Nah, itu tak balik lagi bertanya ke dia. Kalau sama kakak kira-kira ini gimana? Oh, salah. Nah, kalau salah mau diulangi lagi nggak? Enggak. Nah, terus yang sama kayak yang tadi yang cerita soal inap tadi nih, Tat, yang kalau keluar rumah itu tutup aurat. Nah, sama Tat, anak kami yang perempuan ini ketika dia sudah mendapat maklumat bahwa kalau keluar rumah itu wajib menutup aurat, nah itu dia nutup aurat tuh, Tat. Sampai apa nama ke bundanya yang mungkin cuman masih sekitaran rumah, halaman rumah kan, itu nggak pakai kaos kaki keluar rumah, itu kena tegur sama dia. Nah, dibilangnya gitu. Nah, bunda kok keluar rumah kok nggak pakai kayak nggak pakai kaos kaki gitu. Nah, gitu tak. Jadi ya di inian aja. Berarti bunda belum belum paham atau belum dapat ilmunya atau mau gimana. Kira-kira kalau sama kakak, kalau bunda nggak pakai kaos kaki, kira-kira itu nutup aurat atau enggak? Oh enggak. Jadi udah dapat maklumatnya tak. Itu pula enaknya ya kalau sekolah itu mengajarkan hal yang sama gitu ya. Nah, ini nanti pembahasannya berbahasan yang berbeda ya. Jadi kalau sekolah sama orang tua itu di rumah sama konsepnya, itu akan lebih memudahkan anak untuk apa namanya lebih cepat memahami gitu ya Iya tak benar. dengan apa yang syariat yang ajarkan gitu. Nah, kita kan kadang pusingnya itu ketika kita mengajarkan di rumah, tapi di luar sana berbeda yang diajarkan atau berbeda yang dicontohkan. Itu yang paling pusing sebenarnya gitu. Sama tak. Jadi kami juga pusing nih tak. Kenapa kalau kalau di sekolah ini anak umpamanya nih kami sudah berkuar-kuar nih tak sekian bulan nih ngasih nasihat sama dia. Kok ini nggak boleh segala macam. Tiba-tiba pas gurunya yang ngomong patut nih tak didengarin. Giliran giliran ayah bunda yang ngomong ini kok kayak ilmunya apa gitu kan. Makanya butuh ada kerjasama orang tua dengan sekolah. Nah, insya Allah. Nah, ya benar tak. Oke, itu aja tak. Oke, terima kasih Ya, Bang Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi ya, bahwa mendidik anak itu memang harus dari diri kita, keluarga kita, lingkungan juga harus terbentuk dengan baik untuk mendidik anak-anak kita, dan juga negara ini juga harus terlibat dalam mendidik anak-anak kita. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah adalah lingkungan, bahkan negara ini tidak support ya mendidik kepada Islam yang sesungguhnya, Islam yang kafah. Nah, ini yang bikin kita kadang nggak kerepotan gitu. Misalnya kayak negara masih menerapkan riba gitu kan, bunga bank gitu, atau negara masih mentolerir gitu ya, mentolerir apa namanya ketika ada perayaan agama-agama lain, lalu ada perusahaan-perusahaan yang memaksa umat muslim menggunakan atribut-atribut dari agama lain, itu negara malah melindungi hal-hal tersebut gitu, melindungi perusahaannya. Nah, ini kan akan berat ya kita untuk mendidik anak kita gitu. Sementara kita sedang mendidik mereka untuk, nah ini loh yang harus diikutin, ini loh contoh dari Rasul kita, tapi lingkungan lalu negara tidak memberikan contoh yang sama. Nah, ini yang agak berat bagi kita gitu. Nah, makanya kita harus menguatkan hubungan hati kita kepada anak kita dan hati mereka kepada kita, supaya ketika
mereka melihat yang di luar sana berbeda dengan apa yang kita ajarkan, mereka akan lebih memilih dengan apa yang kita sampaikan. Itu utamanya. Nah, jadi saringan itu kita sampaikan. Nah, saringannya. Gitu. Tapi mereka hanya akan percaya kalau itu saringannya, kalau mereka memang merasa kita tuh menyampaikan hal yang benar. Mereka percaya pada kita. Kalau mereka nggak percaya sama kita kan ya percuma. Gitu. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih dalam, bagaimana menguatkan hubungan hati ini kepada anak-anak. Oke, silakan kalau yang lain ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan. Di sini ada Umu Hansa, ada Pandang. Selamat bergabung kembali Pandang. Tadi ada beberapa yang terlambat ya. Umu Rosi, lalu Ibu Fetri, sama Umu Hafizah Umu Fatih, Hasna, dan kalau konnya nama anak juga ya? Udah jarang main ke SD. Nama belakang. Nama marga ya, iya iya. Umu Hafiz dan Hasna berarti. Oke. Silahkan Ayah Bunda kalau ada yang mau di-sharing atau yang mau ditanyakan. Sekarang baru jam 9:30 kurang. Nah, masih waktu yang enak untuk diskusi. Silakan. Kalau tidak ada, kalau nggak ada kita tutup aja gitu kan. Nah, kita cukupkan, bisa istirahat gitu ya. Gimana, Ayah Bunda? Cukup? Mana? Cukup? Apa Mbak? Enggak. Mau nanya tapi kayaknya tadi udah dari dijawab pagi, cuman masih ragu-ragu nanyain ininya. Boleh nggak apa-apa, tanya aja. Soal ini yang ini kan anak kami yang nomor 2 ini kan rada-rada apa ya? Kalau untuk suruh makan itu kan lumayan slowly ya tadi ya. Nah, tapi kalau dia ada maunya, ini kalau nggak salah tadi ngobrol sama Mbak Ani atau ada Ustadz dia lupa. Jadi kalau dia pas ada maunya, baru dia kenceng makan Tat. Nah, itu cara menangani tipe anak seperti ini gimana nih Tat? Karena malah makin disuruh malah melambat dia. Ya, itu bingung tak, makanya akhirnya sama istri ya wes kalau memang udah rada rambat kayak ya, slowly kayak gitu makannya, kalau memang udah nggak bisa ditunggu tinggalin kalau pas sekolah. Nah, ini Tat, itu aja pertanyaannya Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memotivasi anak untuk makan. Dulu anak pertama kami itu baru bisa makan, itu luar biasa ya, sulit sekali. Bisa makan 1 butir nasi aja itu udah luar biasa. Jadi caranya kita motivasi. Begitu dia sanggup makan 1 sendok teh, 1 sendok teh Ustadz, bayangin. Kondisinya dia waktu itu baru bisa duduk ya. Baru bisa duduk, itu kan awalnya kan masih bubur. Nah, pas dia udah bisa makan sendiri, itu tuh yang luar biasa, tantangan banget ya Khadijah itu. Sampai saya berusaha untuk menyingkirkan emosi ketika itu untuk bisa mengapresiasi Khadijah bisa makan banyak gitu. Jadi begitu berhasil makan beberapa butir nasi aja kita udah tepuk tangan tuh. Wah, hebat gitu loh. Khadijah udah bisa makan nasi, udah bisa habis sekian-sekian. Pokoknya kita mengapresiasi kemampuan yang sudah bisa dia capai. Jangan fokus ke kekurangannya dia, tapi fokus ke usaha dia, ke kelebihan yang sudah dia lakukan. Jadi dia akan merasa berbesar hati. Oh, Bunda sama Ayah lihat aku makan segini aja udah seneng. Apalagi kalau aku makannya bisa lebih banyak gitu. Terus itu juga ya, selain motivasi sama Ananda, terus ya kita memuji yang menjadi nilai lebih Ananda.
fokus di nilai-nilai positif yang Ananda tunjukkan. Jangan fokus di negatifnya. Mungkin ketika dia makan sedikit itu, bisa jadi pada saat itu dia belum lapar banget. Satu. Bisa jadi pada saat itu dia butuh perhatian yang lebih. Misal pengen dimotivasi kah, atau pengen disuapin kah, atau pengen bareng sama kita kah, atau pengen menu yang lebih berbeda kah, gitu kan. Banyak poin ya. Bisa disiapkan waktu khusus untuk diskusi lah sama Ananda. Anggap aja pas mau tidur ya. Pas mau tidur ngomong gitu sama Ananda. Dedek, kenapa sih Dek? Kalau makan kok sedikit banget makan tadi siang. Kenapa? Apa menunya ya kurang berkuah? Ataukah ada pengen sesuatu yang lain? Apakah masakan Umi masih kurang enak? Atau apakah ada pengen disuapin gitu? Coba ditanya. Coba digali apa yang dia rasakan sehingga dia melakukan itu. Ajak komunikasi, ajak dia agar mau mengungkapkan isi hatinya. Paling enak itu ya memang pas mau tidur, mendongeng lah apalah apa nanti obrolin pelan-pelan gitu. Terus usahakan kita mengungkapkan kebanggaan kita terhadap dia ketika dia sanggup menghabiskan makannya. Anggaplah untuk tahap pertama kalau kita yang nyedokin nasi gitu kan, satu sendok dulu lah atau setengah sendok centong nasi dulu, dia bisa ngabisin nggak? Kalau bisa ngabisin, oh udah pokoknya puji begitu dia mampu. Nanti ditawarin mau ditambahin nggak gitu. Enak ya makanannya kan, masakan Umi enak kan gitu kan. Atau di lain waktu bisa kita tambahin lebih dari yang sebelumnya sampai dia akhirnya bisa dengan porsi yang lebih mencukupi untuk kebutuhan gizinya. Dan ketika mendongeng itu mungkin kita bisa pilihkan tema yang menjelaskan kebutuhan tubuh akan nutrisi. Carikan bacaan atau kita ngarang sendiri. Ketika nutrisi cukup masuk atau enggak, makanan aja ya. Kita mungkin kalau bilang nutrisi Ananda belum paham apa itu nutrisi, mungkin kita bisa bahas gitu. Ketika kita dapat makanan yang cukup, berarti nanti badan kita bisa cukup untuk punya tenaga untuk beraktivitas. Tapi kalau makanannya kurang, kira-kira gimana, Dek? Bisa nggak? Misalnya nih, kalau anak-anak mungkin sekarang paham handphone ya. Ini handphone nih, kita kasih makan, kita cas gitu kan. Kalau di casnya sedikit, kira-kira handphonenya bisa nyala lama apa sebentar? Biar dia aja dia berpikir menganalisa apa yang dia lakukan itu efeknya apa gitu. Kalau misalnya dicasnya sebentar, Mi, misalnya cuma 5 menit, ya dia paling cuma 1 garis, Mi. Kalau cuma 1 garis mampunya apa? Ya kalau 1 garis palingan kalau dipakai nelfon cuma berapa menit mati, Mi, gitu. Jadi gimana biar bisa teleponannya lama sama Umi atau sama Abi? Berarti dicasnya harus lebih lama, Mi. Kalau bisa sampai full, sampai 4 garis misalnya fullnya. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita itu butuh nutrisi, tubuh kita itu butuh makanan yang cukup biar bisa beraktivitas sehari-hari. Biar Adek kalau mau ngaji itu bisa hafalannya bisa banyak dapatnya karena energinya cukup dari makanan yang Adek makan. Terus Adek kalau mau mandi, Adek bisa jalan sendiri ke kamar mandi karena ada tenaganya untuk jalan ke kamar mandi. Terus kalau mau main sepeda, mau apa, dijelasin aja. Istilahnya dipaparkan fakta-fakta terkait makanan yang cukup untuk tubuh kita akan membuat kita punya energi yang cukup untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Gitu. Jadi ya pelan-pelan sih memang istilahnya yang penting itu kita kasih motivasi, kita kasih apresiasi, kita kasih cerita-cerita yang istilahnya membangun analisa dia sehingga dia bisa memahami kenapa sih Umi sama Abi, Bunda sama Ayah tuh kok minta aku makannya tuh harus cukup, harus banyak gitu, harus sesuai porsi kebutuhan badan kita tuh kenapa gitu. Jangan-jangan di situ mungkin Ananda bisa jadi makan sedikit karena dia ngerasa sedikit aja udah cukup gitu.
Nah, sebetulnya kan tubuh kita lebih butuh banyak dari itu gitu kan. Karena kita kan mau kan, kita bisa bermain, kita bisa lari kencang kalau kita bisa melakukan itu kalau makanan kita cukup untuk tubuh kita. Nah, itu. Terus ya itu intinya cara kita untuk ngasih taunya ya dengan memberikan bisa dengan dongeng-dongeng tadi, bisa dengan analisa-analisa tadi, sehingga anak akan berpikir lebih jauh. Mungkin sekarang anak cuman berpikir, aku cuman mau makan sedikit, udah aja gitu. Tapi kita bukakan fakta yang lebih mendetail tentang itu. Jadi dia jangkauannya lebih panjang lagi dengan maklumat sabikoh, dengan informasi yang dia terima, dia akan lebih paham, akan lebih berusaha untuk bisa makan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya gitu. Lain lagi kalau misalnya ternyata dia makan sedikit pengen dapat perhatian umi abinya. Kalau itu tentu ketika diskusi itu kalau misalnya ternyata yang dia sampaikan adalah biar disuapin sama umi. Oh, berarti kalau pengen disuapin sama umi ketika disuap dia memang pengen dapat perhatian. Kenapa dia makannya sedikit? Karena dia pengen diperhatiin sama umi abinya. Salah satu caranya mungkin perhatian itu dengan disuapkan. Karena kita juga punya beberapa anak kecil ya. Kadang yang bayi ini yang 2 tahun setengah ini lebih mandiri makan sendiri daripada yang anak TK, daripada kakaknya. Kakaknya itu memang ngaku gitu. Dia mau makan banyak kalau disuapin karena pengen dapat perhatian umi abinya, karena dia anak yang mau ya, yang butuh perhatian kasih sayang dengan porsi yang lebih banyak. Yang ini yang bako ya potensinya. Yang bako itu biasanya dia lebih menunjukkan eksistensi diri ya. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut kalau itu ya di materi ketiga ya. Nah ini sekilas contekan aja. Jadi untuk anak yang berusia TK ini, kakaknya ini, dia memang bilang dia makan dengan porsi yang sudah aku siapkan itu nggak begitu banyak, dia cuma makan berapa suap. Ujungnya apa? Pengen disuapin. Kenapa pengen disuapin? Pengen dapat perhatian umi apinya gitu, pengen dapat perhatian bunda sama ayahnya. Ya udah, diikutin aja, diikutin sampai istilahnya tangkinya penuh gitu, tangki kasih sayangnya tuh penuh gitu. Nah kalau kasusnya seperti itu ya penanganannya juga beda ya. Jadi bisa dilihat nanti kira-kira setelah hasil diskusi, ngobrol-ngobrol gitu kan, curhat-curhatan sama Ananda, apa yang dia rasakan? Apakah dia dengan makan sedikit itu karena dia pengen dapat perhatian dari kita, pengen disuap gitu kan, atau karena pemahamannya, analisanya untuk untuk melakukan aktivitas itu butuh makanan itu belum sampai ke sana banget gitu. Dia cuman males aja gitu. Nah, bisa jadi beberapa faktor kan. Jadi dicari tahu dulu dengan diskusi itu, dikasih fakta-fakta juga. Nanti kira-kira apa hasilnya gitu kan. Mana yang sebetulnya mesti kita ambil sebagai solusi gitu. Itu Bang Al. Semoga bisa dipahami ya Bang Al ya. Sip, jazakillah Mbak. Ya, sama-sama Bang Al. Nambahkan ya. Jadi untuk makanan ini memang erat kaitannya dengan hati. Jadi kalau kita sendiri ya, kalau kita makan enak, kita sendiri kalau kita makan enak, kita jadi senang. Nah, sebaliknya juga kalau kita lagi senang gitu ya, lagi kumpul rame-rame, lagi ketemu kawan lama, ketawa-ketawa, kita pun makan jadi lahap gitu. Nah, jadi emang makan sama hati ini kaitannya erat memang. Makan enak itu bikin kita bahagia. Nah, artinya apa? Ketika kita mau mengajarkan anak kita makan dengan baik, pastikan hati mereka tuh senang gitu. Dengan berbagai macam cara. Kalau yang bako, mereka senang dipuji. Jadi mereka makan sendiri, berantakan gak apa-apa, dipuji aja, mereka senang. Jadi makannya lebih lahap walaupun makin berantakan gitu. Nah, yang tadi Nau pengennya ditemanin. Jadi ada anak kita itu senang makan tuh kalau rame-rame. Kalau lagi ngumpul rame-rame itu dia senang makan banyak tuh. Tapi kalau dia sendirian disuapin, dia nggak semangat. Gitu. Jadi ciptakan suasana yang menyenangkan ketika kita ngasih makan anak. Atau ada yang si abang gitu ya. Kalau lagi sakit, itu pengennya makan keluar.
yang enak-enak di luar gitu. Nggak mau dia makan di rumah gitu. Ini dia pelakunya. Jadi lagi sakit pun lagi demam, pengennya dibawa keluar makan. Itu sehat itu. Dikasih makannya dari kecil begitu. Dikasih makan, oh yang inilah yang berkuah-kuah, yang gurih-gurih gitu. Dia suka banget. Kalau lagi sakit kayak gitu, nggak mau yang ini apa makan di rumah tuh nggak mau gitu. Yang kadang kan makan di rumah tuh kan kadang agak plain gitu, cuman sayur bayam bening gitu kan. Itu nggak mau tuh. Kalau lagi sakit tuh nggak mau nih kayak gitu-gitu. Pokoknya nyarinya biar hatinya bahagia gitu. Nah, jadi emang makannya sangat erat dengan Cari suasana kebahagiaan ya. Bahkan kalau di apa di budaya Cina itu kan penggambaran happy Buddha itulah yang gemuk gitu, suka makan gitu. Jadi emang makan sama rasa bahagia itu emang kaitannya erat. Jadi jangan sampai kita ketika kita mengajarkan anak untuk makan, membiasakan anak makan, itu dengan suasana yang menyeramkan, dengan suasana yang marah-marah gitu. Itu anak malah akan trauma. Kita ada ponakan ya, itu ketika dikasih makan tuh malah banyak dipaksa, dimarah-marah, dibentak-bentak. Itu sampai besarnya emang sulit makannya itu. Dicokokin gitu, sampai besarnya susah makan itu. Karena yang dia ingat ketika makan tuh nggak menyenangkan. Kemarin ada ini tapi ini kayaknya lucu-lucuan doang ya. Tapi sangat tidak layak untuk ditiru gitu ya ketika ngasih makan anak, anaknya nolak gitu. Terus dicontohin sama bapaknya ngasih makan boneka. Bonekanya nolak, terus boneka dipukulin gitu. Kena ngeliat boneka dipukulin, anaknya jadi mau makan gitu. Ini nanti bayangkan anak tuh makan tuh menyeramkan gitu. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita biasakan kondisi makan itu ketika kita mengajarkan anak itu makan itu kondisinya menyenangkan. Biarkanlah dia makan tuh berantakan. Biarkanlah dia makan tuh nggak apa-apa sedikit dulu gitu. Nggak apa, apalagi kalau masih menyusu ya. Sebenarnya kan nutrisi itu masih ada dari si ibunya gitu. Jadi biar aja dia makannya cuma suka-suka dia gitu, porsinya suka-suka dia, berantakan suka-suka dia. Tapi bikin suasananya menyenangkan. Siap makan baru diajarin. Setelah makan nanti sambil sambil nyusu gitu kan disampaikan gitu kan. Harus rapi, harus segala macam. Apalagi kalau udah usia 2 tahun kurang tuh udah paham ya sebenarnya untuk bersih-bersih itu udah mulai paham. Ketika sudah mulai bisa berdiri, sudah berjalan itu udah mulai paham itu untuk bersih-bersih itu udah bisa diajarkan. Nah, seperti itu jadinya. Jadi untuk mengajarkan anak supaya makannya lahap, bikinlah suasana itu menyenangkan gitu. Nah, ini kita udah rasakan ya anak ketiga. Dulu waktu kecil juga susah ya makannya ya. Gak gitu ya. Sekarang malah susah Suka ngemil kalau kayak susah disuruh berhenti makan. Nah, itu dia. Termasuk yang udah besar-besar itu semuanya sama. Susah disuruh berhenti makan. Kerjanya makan mulu. Karena bagi mereka makan tuh nggak traumatik. Makan tuh menyenangkan. Seperti itu. Oke, itu mungkin ya. Silakan, ayah bunda yang lain. Ada yang mau didiskusikan lagi atau ada yang mau di-sharing boleh juga. Terkait menjadi orang tua role model. Yang sudah punya pengalaman seperti apa, boleh silahkan di-sharing. Jadi kalau emang masih malu-malu, masih ragu-ragu, kita cukupkan dulu kayaknya untuk malam ini ya. Sudah mau jam 10 malam. Nah, insya Allah pekan depan kita akan masuk ke pekan depan. Materi selanjutnya adalah materi inti kita tentang cara kerja hati. Cuman mohon maaf, pekan depan saya pribadi ada agenda lain. Jadi kita lanjutkan 2 pekan lagi hari Kamis malam tetap. Jadinya di tanggal 3 Agustus jadinya. Harus jadi 27 Juli. Di 27 Juli ini saya ada agenda lain. Agenda dakwah yang nggak bisa ditinggal. Insya Allah nanti dilanjutkan di tanggal 3 Agustus. Seperti biasa nanti akan kita kirimkan lagi pemberitahuannya. Dan jangan sampai dilewat untuk materi ketiganya, materi pokoknya gitu ya. Tentang bagaimana cara kerja hati. Insya Allah akan kita diskusikan sama-sama 2 pekan lagi. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Kita cukupkan pertemuan kita malam ini dengan hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. istighfar, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maafun Ayah Bunda. Sampai jumpa insya Allah 2 pekan lagi. Syukur Dad. Afan. Tutup. Ya.